44 ya. Tadi sebelum kita tilawah sudah sama-sama membaca surat Ad-Dukhan ya. Ibu-ibu bisa dibuka surat ke-44. Nah, sebelum kita tadabbur per ayat, di sini akan kita ini dulu ya, memahami keutamaan ya, mengapa di sini kita bahas ya, pentingnya kita tadabbur dan memahami serta bisa mengamalkan ya. Karena Ad-Dukhan ini ya, di sini ada beberapa hal yang sangat penting. Namun sebelumnya tadi kita ketahui bahwa ada hadis ya, riwayat Tirmizi, di antaranya keutamaan bagi kita yang membaca ya Ad-Dukhan ini, maka akan diampuni ya dosa-dosa kita. Begitu juga Allah janjikan akan dibangunkan rumah di surga. Nah, jadi investasi setiap kita baca ya dapat satu rumah, Masya Allah ya Bu ya. Jadi kita sempatkan ya 59 ayat ini karena sangat utama. Dan diantaranya di sini keutamaannya yang pertama, kita belum membahas tadabbur per ayat Bu ya. Ini dulu keutamaannya. Yang pertama akan menguatkan ya keyakinan kita tentang kebenaran Al-Qur'an. Nah, jadi di surah tersebut, di awal surah ya, Allah menegaskan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan pada malam yang penuh keberkahan, yaitu Lailatul Qadar ya. Nah, di sini mengingatkan kita bahwa wahyu ini bukan ucapan manusia ya, tetapi petunjuk langsung dari Allah yang maha ya, maha pencipta, maha mengetahui. Maka di sini hikmah yang akan kita ambil ya, supaya kita lebih menghargai Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini bukan kata-kata biasa ya, tapi kalam Allah, firman Allah yang maha tinggi ya, melebihi apapun. Sehingga kita lebih menghargai. Kemudian yang kedua, kita membaca itu bukan sekedar rutinitas ya. Jadi kita harus merasakan bahwa ketika kita tilawah itu kita sedang berbicara ya dengan Allah. Nah, kalau kita berbicara dengan seseorang yang kita hormati saja, kita kadang kan benar-benar ya suara direndahkan ya, kemudian dengan lebih santun misalnya. Apalagi nih kalam Allah. Jadi kita harus merasakan di situ kita berbicara langsung dengan Allah. Kemudian yang kedua, dari ayat ini di Al-Qur'an di dalam surah Ad-Dukhan ini mengingatkan kita tentang akibat kedurhakaan. Jadi di situ nanti berbicara ya bagaimana kaum Fir'aun terutama yang diceritakan di sini, dia menunjukkan kesombongan ya. Fir'aun itu bahkan mengaku sebagai Tuhan ya, karena memang dia dikaruniai kekuasaan ya yang luar biasa. Bahkan dia tidak pernah sakit Bu ya. Nah, orang tuh kalau nggak pernah susah juga merasa hebat dia ya, nggak pernah sakit selama hidupnya. Dan dia punya banyak sekali pengikut yang setia ya, dan dengan kekuasaan yang luar biasa sehingga dia merasa dia bisa segalanya, sampai timbul pengakuan dirinya sebagai Tuhan. Maka ini kesombongan yang sangat besar ya di sisi Allah. Dia menolak ya kebenaran, maka Allah tunjukkan ya akibatnya adalah kehancuran. Nah, jadi Fir'aun dan bala tentaranya itu kan ditenggelamkan ya di Laut Merah, dan itu kita bisa melihat buktinya. Jadi kalau ibu-ibu yang punya rezeki ke Mesir ya, itu masih ada ya mumi Fir'aun. Allah tunjukkan bahwa ini kebenaran yang nyata ya. Nah, jadi jangan sampai kita sudah dilihatkan Allah bukti-bukti nyata, kita masih ragu. Nah, masih tidak sungguh-sungguh. Ini betapa kita sangat rugi. Sehingga harusnya ya dengan kita melihat ya tanda-tanda kebesaran Allah, baik secara kauliyah ya, kauliyah itu yang ada di Al-Qur'an ya, maupun kauniyah yang ada di alam tadi ya, yang kita lihat bukti-bukti melalui ciptaan Allah, melalui bukti-bukti yang ada di fakta di alam. Maka harusnya kita takut untuk berbuat zalim. Jadi jangan sampai kita menzalimi diri kita, apalagi menzalimi orang lain. Nah, karena menzalimi diri kita saja itu juga sangat rugi. Misalnya kita ya sudah tahu misalnya nih, mohon maaf diabetes misalnya ya, tapi bulan puasa nuruti nafsu misalnya makan yang manis-manis berlebihan ya. Nah, itu juga termasuk zalim terhadap diri kita. Nah, ketika kita tidak menjaga ya kesehatan kita. Kenapa kita juga harus baik terhadap diri kita? Karena kalau kita sehat, kita niatkan untuk ibadah, maka itu pahala Bu. Jadi ibu-ibu yang olahraga itu alhamdulillah kalau niatnya mudahan aku sehat, bisa kuat ibadah. Jangan hanya niat stop biar cantik langsing gitu ya Bu ya, rugi ya. Karena kalau dunia itu pasti dapat Bu. Kalau kita niatkan akhirat, dunia akan mengikuti kita. Nah, jadi
takut ya kita berbuat zalim tadi ya, tidak sombong terhadap nikmat. Nih hati-hati ya kalau kita dikaruniai misalnya harta yang lebih atau misalnya kekuasaan, maka kita merasa paling baik dengan orang lain, padahal di sisi Allah, Siti Aisyah ya, istri Rasulullah pernah bertanya, bagaimana kedudukan orang yang merasa lebih baik dari orang lain? Kata Rasul, itu justru dia yang paling buruk. Nah, jadi jangan pernah kita merasa lebih. Nah, mungkin saya ingatkan kembali ya, ada cerita ya kan Bu ya, mungkin masih ingat supaya kita lebih ini ya, ketika ada seorang ulama ya, dia itu berjalan ya di padang pasir, kemudian berteduh di bawah pohon. Nah, selama dia berjalan itu diikuti awan Bu ya. Nah, dia merasa hebat nih aku ya, soleh gitu ya, jadi sehingga Allah beri karunia luar biasa, diikuti awan jadi tidak kepanasan. Nah, berteduh karena capek, kemudian datang seorang yang pakaiannya lusuh dan dia itu memang terlihat ahli maksiat ya, dan memang dia orang yang ahli maksiat, tetapi dia berjalan untuk bertobat sebenarnya, dan dia benar-benar cari orang yang bisa untuk menuntun dia untuk bertobat ke jalan Allah. Maka ketika dia mendekati ulama tersebut, ulama ini udah melihat penampilannya, hatinya udah berubah, rasanya enggan ya dengan orang tersebut, dan dia merasa ada perasaan seperti itu, merasa lebih baik, merasa tidak sudi berdekatan dengan orang tersebut. Nah, maka serta-merta ya ketika ulama tersebut pergi dan dia tidak menghiraukan, awan itu tidak mengikutinya lagi. Nah, maka berbalik, ternyata Allah balik yang dia asalnya tinggi ya derajatnya, ketika ada rasa sombong tadi ya, merasa lebih, justru yang ahli tobat, yang mau bertobat ini yang ditinggikan Allah derajatnya. Makanya kita hati-hati sekali, walaupun hanya dengan hati ya Bu ya. Nah, hati merasa itu udah di sisi Allah udah besar ya dosanya. Nah, jadi dengan ayat-ayat ini diharapkan kita melihat ya akibat kedurhakaan, terutama kesombongan ini ya, dosa yang pertama bahkan ya Bu ya. Iblis itu kan ya dulu ahli taat Bu, bahkan melebihi malaikat kedudukannya, karena dia luar biasa diciptakan dengan ibadah yang ribuan tahun ya di surga. Tapi karena dia sombong, dia merasa lebih baik dari manusia ciptaan Allah, Adam itu, dia tidak mau sujud ya perintah. Jadi bukan artian dia itu sujud menyembah Adam Bu ya, di sini artinya dia itu harusnya patuh apapun perintah Allah, sekalipun itu sujud kepada manusia, walaupun secara logika kayaknya nggak sudi ya sujud kepada yang dia merasa lebih rendah. Tapi hakikatnya ketika itu perintah Allah, apapun itu kita sami'na wa ata'na. Jadi tidak boleh kita cari-cari alasan dulu, kenapa sih harus puasa, kenapa sih harus sholat gitu ya. Nah, tapi kalau sudah itu perintah Allah dan itu sahih ya dalilnya maupun hadis qat'i, maka kita wajib sami'na wa ata'na. Tidak perlu kita cari-cari dulu. Kadang orang Bu ya, kenapa sih babi haram, kan sekarang bisa dengan teknologi di steril segala macam gitu ya, sterilisasi, hilangkan segala macamnya. Tapi ketika itu sudah perintah Allah, maka kita harus taat. Walaupun sekarang banyak ditemukan ternyata setiap yang kita makan itu akan mempengaruhi perilaku kita. Dan ternyata kalau makan babi itu nggak peduli Bu, mau istrinya diambil orang, dia makan kotorannya sendiri, itu akan berpengaruh terhadap jiwa kita. Nah, makanya dibalik itu sebenarnya mungkin orang baru sekarang memahami teknologi seperti itu ya, dengan ilmu genetika gitu. Tapi jauh sebelum itu Allah sudah paling tahu mengapa sih diharamkan. Nah, jadi ini tadi kita harus belajar ya dari ayat ini, ternyata kita tidak ya untuk berbuat zalim, tidak sombong terhadap nikmat ya. Karena Allah sangat mudah membalikan seperti telapak tangan Bu ya, ketika kita lihat bagaimana bencana kemarin ya, hancur ya rata dengan tanah, mau gedung bertingkat, mau kekayaan seperti apapun, dalam sekejap Allah bisa hancurkan. Makanya kita juga harus takut terus ya akan azab Allah ketika berbuat zalim maupun kesombongan tadi. Dan tentunya kita harus segera cepat-cepat bertobat. Jangan menunggu nanti kalau udah tua, senang-senang dulu masa muda gitu. Kita kan enggak tahu Bu ya, umur bisa muda, bisa anak-anak, bahkan belum lahir pun ada yang sudah meninggal ya Bu ya. Jadi kita harus benar-benar ingat setiap saat, kita tidak tahu detik berikutnya apakah kita masih bisa bernapas, sehingga tidak pernah menunda tobat. Kemudian peringatan tentang ad-dukhan ini yang artinya kabut ya, yang artinya asap. Kabut ini simbol azab ya, tanda kekuasaan Allah. Jadi di masa Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang kafir itu
luar biasa ya, menolak untuk beriman, dan mereka juga menzalimi Rasul ya. Kita ingat bagaimana Rasulullah itu luar biasa ya, dizalimi, bahkan ditimpakan kotoran ya di pundak beliau saat sholat, sudahnya sering berusaha dibunuh dan lain-lain. Nah, maka Allah pernah datangkan kabut itu ya, jadi kayak gelap semua Bu, kabut menutup. Kita pernah mungkin ya waktu asap banyak itu Bu ya, tapi itu benar-benar tertutupi. Nah, sehingga mereka ketakutan ketika itu. Nah, maka mereka minta dihilangkan kabut asap tersebut. Tapi ternyata itulah watak orang kafir ya, ketika sudah hilang mereka kembali lagi. Nah, itu yang hati-hati kita. Kadang kalau lagi susah, nangis-nangis minta sama Allah gitu ya. Sampai sholatnya itu banyak-banyak, puasa segala sedekah. Tapi kalau udah banyak nikmat lupa. Nah, kadang sholat sekadarnya mungkin ya, kadang ya itulah kurang khusyuknya misalnya. Jadi ini hati-hati, itu adalah watak orang-orang kafir. Jadi kita harus waspada, di sini diminta kita waspada, sehingga kita harus senantiasa sadar ya bahwa hidup kita itu tidak selamanya aman. Kadang kita di bawah, kadang kita dapat masalah, kadang kita enak, kadang kita juga susah. Jadi jangan pernah kita merasa aman sebenarnya selama di dunia. Karena dunia ini memang tempat ujian ibu-ibu. Jadi tidak ada yang enak selamanya, tidak ada. Jangan kita lihat orang yang kelihatan enak itu enak terus, hanya dia bisa bertahan dengan berbagai ujian. Nah, dia mungkin kuat tidak curhatnya sama Allah. Sehingga kita lihat kok dia baik-baik saja gitu ya. Padahal jangan merasa ibu sendiri yang paling susah gitu ya. Kadang kan sampai orang bunuh diri itu kan karena dia merasa dia yang paling susah. Padahal tidak Bu, semua itu sama, punya ujian, hanya beda-beda, dan Allah Maha tahu ujian yang cocok untuk si A, si B itu Allah tahu. Nah, jadi kita jangan pernah merasa iri dengki dengan orang lain, karena semua itu pasti ada ujiannya, hanya berbeda-beda. Nah, itu yang kedua, kita harus senantiasa sadar tadi ya bahwa kita tidak selamanya dalam hidup aman, sehingga kita harus senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri kita ya, dengan cara muhasabah, evaluasi diri ya, apa yang sudah kita lakukan, investasi amal apa, jangan sibuk investasi dunia aja Bu ya. Dunia ini kayak Fir'aun Bu, hartanya masih banyak, taman-tamannya masih banyak. Diwarisi siapa? Bani Israel yang mewarisi ya, yang masih ada di situ di Mesir. Sementara mereka sama sekali, dan yang mewarisi kata Allah bukan keturunannya, bukan keluarganya. Nah, bisa jadi harta yang dikumpulkan selama ini, apalagi yang misalnya mohon maaf tidak ada keturunan misalnya kan ya, bisa jadi yang mewarisi bukan keluarga kita. Nah, makanya kita yang harus utamakan di sini memperbaiki diri dan senantiasa ingat tadi ya, apa yang sudah kita kumpulkan untuk bertemu Allah nanti. Amalan-amalan apa? Makanya tadi mohon maaf kalau masalah haid ya ibu-ibu ya, kita masih bisa di bulan Ramadan ini. Kita kan tidak bisa puasa dan sholat ya. Kita masih bisa Bu mendapat pahala puasa dengan memberi makan orang yang puasa Bu. Kita kirim makanan ke masjid ya, atau kita kirim iftar di mana gitu. Sama pahalanya sempurna seperti orang yang berpuasa. Nah, misalnya nih kita biasa makan 25.000, mungkin sudah makan kita satu porsi. Kita niatkan ini kita memberikan sedekah ini supaya kita dapat pahala puasa. Nah, jadi gak rugi Bu. Jadi gak usah khawatir ya, kita haid masih banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Zikir ya Bu ya, tilawah itu kalau saya mengambil pendapat yang membolehkan. Jadi saya pakai HP gitu ya. Jadi tidak memegang mushaf, sehingga kita apalagi kalau sedang haid itu biasanya kita lebih Bu ya, perlu pendekatan kepada Allah. Nah, jangan sampai kita terlena sibuk tontonan apa ya, mentang-mentang haid santai gitu enak. Rugi kita kalau bulan Ramadan Bu ya, rugi sekali karena semua berlipat-lipat, bahkan 700 lebih Bu di Ramadan ini. Yang pahala sunnah itu pahalanya sama dengan yang wajib. Sementara yang wajib 70 kali lebih, bahkan berlipat-lipat tergantung sejauh mana keikhlasan kita, kesungguhan kita dalam menunaikan setiap amal-amal soleh. Nah, bahkan tidur dikatakan berpahala itu kalau tidur kita niatnya ibadah, bukan juga tidur yang ibarat bangkong itu Bu ya, yang tidur aja malas-malasan. Nah, jadi kita tidur dalam rangka mudah-mudahan kita kuat lagi nanti mau tahajud, mau taraweh gitu ya Bu ya. Nah, jadi ini yang ketiga tadi. Yang keempat, di dalam ad-duhan ini juga digambarkan bagaimana tentang kiamat Bu. Nah, supaya kita di sini jadi komplit Bu sebenarnya. Kiamat, nanti surga, neraka digambarkan di ayat-ayat ini supaya kita itu tersentuh, karena Allah tuh sayang banget Bu. Kata Allah, aku tuh lebih menyayangi
kalian itu dari hamba-hambaku daripada seorang ibu yang dia menunggu-nunggu anak, dia kemudian hamil, melahirkan, ditunggu-tunggu nih anaknya udah lama nggak punya anak, kemudian anak itu diambil, betapa sedih kan Bu ya. Tapi kemudian anak itu ada yang menemukan, dikembalikan, itu senang banget kan Bu. Tapi kata Allah, tobatnya seorang hamba, kembalinya seorang hamba kepadaku lebih aku cintai daripada seorang ibu tadi yang mencintai anaknya. Makanya kata Allah, apakah ibu itu tega melemparkan anaknya ke dalam api? Maka kata sahabat ketika itu, tidak mungkin tega, aku lebih tidak tega lagi kata Allah. Makanya di dunia ini sebagaimanapun Allah coba kasih kita ujian supaya kita tuh kembali, kita tuh disadarkan supaya kembali lagi. Intinya itu Bu, semua ujian, sakit, kadang masalah, apapun itu supaya kita kembali kepada Allah. Karena Allah ingin kita semua masuk surga, bukan hanya orang Islam loh Bu, semua yang Allah ciptakan. Makanya orang kafir pun sebenarnya selalu Allah berikan berbagai macam petunjuk-petunjuk, hanya kadang dia yang tidak mau membuka hatinya. Nah sama juga orang Islam, kalau kita ibarat gelas nih Bu, kita nggak mau buka, kalau kita tuangin air kan kita tutup gini nggak akan masuk. Sama juga kita udah tahu ada kajian, misalnya ada kesempatan mau lihat di YouTube di mana, tapi kita nggak mau datang, kita nggak mau buka, kita nggak mau dengar. Ya sama kita tidak mau menerima hidayah. Jadi hidayah itu memang harus kita usahakan. Kata Allah, ketika kamu datang dengan berjalan, aku akan berlari mendekatimu. Saking senangnya Allah. Nah jadi kalau kita memahami Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih Penyayang, itu luar biasa Bu, Allah sayangnya sama kita. Bahkan salah satu hadis itu kan Bu ya, keutamaan orang-orang yang mempunyai teman-teman soleh, solehah, itu nanti ketika di surga dia masih bisa melihat Bu orang-orang di neraka, supaya dia tuh nikmatnya merasa lebih enak lagi. Maka kata Allah, ada gak teman-teman kamu dulu satu pengajian di RT 42? Ada, ambil kata Allah temanmu. Jadi teman-teman yang dalam kumpulan kebaikan itu Bu bisa kita ambil teman-teman kita. Makanya kita harus jaga Bu teman-teman kita yang kebaikan, teman-teman grup sedekah, teman-teman grup ngaji, grup yang baik-baik, itu nanti mereka bisa membawa kita. Nah jadi Masya Allah Bu ya, teman-teman soleh-soleha itu bisa salah satu menyelamatkan kita dari azab api neraka. Nah jadi tadi ya gambaran kiamat sangat tegas, bagaimana azab orang kafir tadi, dan penyesalan itu tidak akan berguna lagi. Nah makanya kita selama hidup ini jangan sampai kita terlewat, apalagi ini Ramadan, kita belum tentu bertemu Ramadan berikutnya. Padahal di Ramadan ini Allah menjanjikan setiap hari Allah pilih siapa yang layak dapat kunci surga, siapa yang layak dari pembebasan api neraka. Makanya kita harus caper-caper sama Allah ya Bu ya, kita memang harus tunjukkan nih, kita pengen terbebas di Ramadan ini, jangan menunggu Ramadan tahun depan, belum tentu kita masih ketemu. Sehingga Ramadan tahun ini kita benar-benar target dapat sudah kunci surganya, dapat sudah ampunan Allah. Makanya setiap detik menit kita jangan disia-siakan. Kalaupun lelah, tetaplah kita boleh yang mubah, misalnya tadi mau tidur apa, tapi jangan berlebihan. Kalau bisa kita alihkan dengan yang sunnah ya Bu ya. Kita memilih misalnya scroll TikTok misalnya ya, atau kadang ibu-ibu sukanya yang belanja gitu ya. Nah ya kita harus berpikir apa sih yang kita cari, fokus saja sama yang kita cari ya Bu ya, nggak usah berjam-jam kadang itu padahal nggak jelas apa yang mau dicari gitu, padahal rugi ya. Nah, jadi karena penyesalan kata Allah tidak berguna sama sekali nantinya. Kemudian pertolongan Allah itu hanya bisa mengandalkan rahmat Allah, kasih sayang Allah itulah yang bisa menghantarkan kita ke surganya. Dan rahmat Allah ini diberikan kepada orang-orang yang memang pantas Allah cintai, Allah kasih rahmat. Nah jadi orang-orang yang hatinya lembut ya, nafsul mutmainnah ya kan Bu ya. Jadi kalau kita selama ini masih strength, keras gitu ya, suka marah, emosi, harus kita berlatih dengan Ramadan ini bagaimana kita meredam emosi kita. Bagaimana Rasulullah contohkan, ketika kita sedang berdiri, duduk kata Rasulullah kalau marah. Kemudian kalau masih marah juga berbaring, bawa berwudu, bawa sholat. Masa sholat masih marah Bu ya? Nah jadi dalam Islam itu boleh marah kalau dalam hal seperti misalnya kita orang kafir menodai Islam, itu kita memang wajib marah Bu, yang seperti itu. Tapi kalau harga diri kita itu seperti Rasul ya, bahkan beliau ditimpuki kotoran, dikatain gila segala macam, beliau tidak pernah marah Bu. Kalau urusan pribadi, urusan diri, yang marah itu beliau hanya karena agama.
dinodai Islam di ini ya. Nah itu marah yang justru berbahaya kalau kita nggak marah kalau Islam dinodai dan seterusnya. Nah jadi di sini kita belajar bagaimana nanti bisa menjadi ahlu surga, karena ahlu surga itu Bu tidak ada lagi nanti perkataan yang sia-sia, nggak ada ghibah, semuanya itu menyenangkan dan itu kekal nantinya Bu. Kematian kita cuman itu nanti, kematian kita sekarang, kemudian kita kan di alam barzah, nanti dihidupkan lagi, setelah itu sudah tidak ada lagi Bu kematian. Setelah itu sudah surga atau neraka, makanya kita harus benar-benar di dunia ini jangan pernah menyia-nyiakan setiap kesempatan ya. Jadi bersihkan ya hati kita dari cinta dunia yang berlebihan. Nah, kalaupun dunia itu kita tujukan untuk sarana akhirat, jangan sampai stop tujuan kita di dunia. Boleh kaya, boleh punya jabatan, tapi kita gunakan semua itu dalam rangka mengabdi kepada Allah, dalam rangka ibadah, maka semua itu akan menjadi amal jariah. Nah, ketika kita diamanahi sebagai ibu, sebagai mungkin apapun ya di dunia ini, maka kita gunakanlah itu sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau semua nikmat ini ternyata menjauhkan kita dari Allah, maka itu hati-hati. Bisa jadi nikmat itu ternyata istidrat. Ya, kalau dengan kekayaan ternyata kita semakin sombong, semakin suka pamer status dengan kekayaannya misalnya. Berarti itu istidrat Bu ya. Istidrat itu Allah membiarkan kita dengan kesenangan, tidak ditegur, dibiarin sudah itu kalau udah jengkel tuh kadang Bu ya. Biarin sudah dia tersesat, biarin sudah jatuh gitu kan. Nah hati-hati kalau sudah Allah murka kan bahaya sekali Bu ya. Allah nggak mau memandang lagi. Nah jadi jangan dikira juga orang-orang kafir itu sekarang bersenang-senang, karena nanti akan bertubi-tubi azabnya Bu ketika di dunia itu tidak mendapat kafarat. Begitu juga disampaikan orang yang paling menderita di dunia itu, pengen lagi dia kembali ke dunia, pengen lagi menderita lagi. Bahkan orang yang syahid itu seandainya bisa katanya balik lagi mau syahid lagi beratus-ratus kali, saking nikmatnya ternyata mati syahid Bu. Jadi orang yang pernah sakit banget di dunia itu pengen lagi sakit, dan yang selalu sehat rugi, dia malah menyesal kenapa dulu nggak dikasih sakit ya, nggak dikasih susah. Ternyata nikmat ya, kesusahan sakit itu luar biasa Allah tinggikan derajatnya di surga. Bahkan demam 1 hari itu kalau kita ikhlas, ridho, tidak mengeluh, itu menghapus dosa 1 tahun loh Bu. Apalagi kalau kita selama ini banyak sekali kerepotan, ujian, dan kita ikhlas, sabar, tidak mengeluh, tidak dikit-dikit status gitu ya. Aduh itu nggak mengeluh namanya. Jadi kalau tidak mengeluh itu dalam artian kita mengeluh boleh tapi kepada Allah. Kita dalam sujud kita, dalam sholat kita. Kalaupun kita mau curhat, boleh dalam rangka mencari solusi. Dan itu pun kita harus cari orang yang bisa kira-kira memberi solusi. Jangan justru ember gitu Bu ya teman kita kemana-mana, yang asalnya baik-baik saja tambah besar masalahnya. Nah itu jadi ini tadi cinta dunia berlebihan ya, hati-hati. Kemudian janji surga di situ juga Allah jelaskan ya bagi orang-orang yang bertakwa. Allah jelaskan bagaimana nikmatnya surga itu kalau kita baca Bu, yang azab akhirat itu kan, mereka tuh makan buah zakun. Buah zakun itu seperti ini kayak biji kedondong kita tuh ngulek-ngulek hancur Bu usus kita itu di dalam. Kemudian panas seperti minyak yang sangat panas tuh digambarkan Allah ya, meleleh semua, hancur gitu tuh memakannya itu. Sementara kan lapar terus, jadi makan tapi hancur, sakitnya luar biasa, kulit sampai terkelupas. Habis itu dilempar lagi ke tengah api neraka, disiram lagi Bu dengan air yang sangat panas, digambarkan neraka itu. Itu luar biasa Allah berikan visualisasi seperti itu supaya kita itu takut, harusnya supaya kita nggak berani. Tapi kadang manusia nggak ada takutnya ya Allah, karena sekarang anak-anak muda itu bikin konten nggak takut neraka, nauzubillah min zalik ya. Itu yang kita hati-hati, anak-anak kita awasi jangan sampai dia otaknya tercuci ya dengan konten seperti itu yang merusak ya. Karena lama-lama ini otak kalau sering kan akhirnya terbiasa Bu. Coba kita dulu kalau dengar ada yang pembunuhan kan kayaknya ngeri Bu ya. Tapi sekarang kok tiap hari beritanya itu kan kayak biasa. Bahaya kalau kita udah nggak peka ya terhadap hal-hal seperti itu. Nah jadi harusnya kita peka tadi ya terhadap ancaman dengan azab, dan harusnya kita rindu surga. Zaman dulu Bu kalau dibilang itu surga, sahabat itu berlomba-lomba sudah tuh, apapun mau diinfakkan tuh kalau dengar surga. Sekarang anak-anak Bu tuh kalau saya ajak, ayo nak cepat kita ke masjid surga biar cepat hisab pertama. Ibu aja dulu masuk surga, astagfirullah. Anak-anak itu kadang begitu jawabannya. Ya Allah, saya bilang
Bukannya ini, nanti Bu, ibu aja duluan katanya. Nah, dulu kan sahabat itu kita bayangkan mereka berlomba-lomba, bahkan mohon maaf nih Bu, ada yang baru malam pengantin pertama belum sempat dia mandi junub Bu, mendengar ada perintah jihad, dia langsung jihad tuh Bu, dan Rasulullah tersenyum melihat ternyata dia dimandikan malaikat. Sahabat kan nggak lihat, kenapa Rasul ketawa? Itu lagi dimandikan malaikat katanya. Dan bidadari sudah berebut menunggu dia di surga. Karena orang mati syahid itu Bu langsung dia ke taman surga. Jadi dia tidak mengikuti luar biasa ya, tidak. Jadi di Palestina itu jangan dikira mereka nikmat banget itu Bu. Kita anak-anak di sana itu rata-rata mati syahid semuanya Bu. Kalaupun dokter tapi dia dokter yang syahid. Mau jadi apapun mati. Karena nikmat sekali mati syahid itu Bu. Tidak melewati barzah dan lain-lain, langsung dia ada dititipkan di burung-burung surga dan menikmati indahnya surga. Masya Allah ya, luar biasa mati syahid itu. Makanya jangan dikira kita ini lebih enak. Kita belum tentu nasibnya Bu, justru mereka itu dikaruniakan Allah luar biasa nikmat. Dan mereka tuh justru menunggu kematian Bu, mereka di sana. Mereka menunggu mati syahid. Makanya mereka enggak pernah lepas dengan Al-Qur'an. Maka mengapa mereka kuat? Karena mereka sangat dekat dengan Allah. Mereka tidak ada takut Bu. Setiap hari dengar bom seperti itu mereka nggak ada takutnya. Nah, Masya Allah ya. Jadi jangan dikira kita ini lebih ini ya. Justru kita lebih mengkhawatirkan di sini ya. Banyak godaan kadang tapi kita nggak sadar ya. Nah, buang-buang waktu dan seterusnya. Jadi janji surga ini ya harusnya membuat kita lebih semangat ya. Dan di surga itu Allah berikan rasa aman ya, kemudian kenikmatan tanpa ada takut, karena nggak ada lagi Bu yang namanya sakit, tidak ada lagi masalah ya. Benar-benar itu kenikmatan yang tidak ada tanpa rasa takut. Kemudian pakaian yang indah dan kemuliaan-kemuliaan lainnya. Nah, jadi harusnya tumbuh di dalam diri kita ya, rindu kepada akhirat. Kemudian semangat untuk istiqomah. Nah, kalaupun futur, kadang kita malas mulai turun, dipompa lagi, dicas lagi dengan ilmu dan amal. Jadi kalau kita mulai malas gitu ya, kadang tilawah atau kita malas kajian, kita baca Al-Quran, kita perbanyak lagi doa kepada Allah. Dengan amal-amal soleh itulah yang meningkatkan. Mengapa malas itu? Karena maksiat Bu. Yang membuat kita malas ibadah itu pasti banyak maksiat kita. Entah mata kita kadang tidak terkontrol, hati kita tadi mudah iri, dengki atau apa ya, mudah mengeluh dan seterusnya. Nah, jadi kadang itulah yang menghalangi mengapa kita susah istiqomah ya, dosa-dosa kita. Jadi perbanyak istighfar. Kemudian harus yakin bahwa perjuangan itu tidak sia-sia. Coba Bu kita lihat Rasulullah ya, kurang lebih 1400 tahun lalu sampai saat ini, mau seperti apapun orang kafir memburukan Rasul tidak ada yang berhasil kan Bu ya, karena tidak ada fakta buktinya. Tapi kemarin Bu ya, bagaimana Epstein file itu ya Bu ya dibongkar ya. Tahu sudah kan Bu orang-orang yang bermasalah ya, yang selama ini merasa adik kuasa dan seterusnya, itu kan terbongkar semua ya kejahatan mereka. Ibu pernah dengar kan Bu ya berita Epstein file itu terbongkar ya, bagaimana? Itu kan belum lama Bu ya, sudah Allah bongkar di dunia. Nah, makanya jadi kita harus yakin perjuangan kita hari ini istiqomah di jalan Allah, sungguh-sungguh meraih takwa itu tidak akan sia-sia. Bahkan satu huruf tadi Bu dibaca alif lam mim. Alif itu satu huruf kata Allah, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf diganjar 10 kebajikan. Coba Bu, 10 kebajikan dalam hitungan detik kita susah ya Bu ya. Ngapain aja sedekah, bantu tetangga, 10 nggak sempat kita Bu 10 itu dalam sekian detik. Tapi Al-Quran Masya Allah, satu huruf sama dengan melakukan 10 kebajikan pahalanya. Apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi Bu. Makanya dikatakan syahrul Quran. Benar-benar harus kita prioritaskan Al-Quran di dalam Ramadan ini. Kalau ibu-ibu bisa menyingkat, masak dan lain-lain, singkat Bu. Ya punya uang kita beli gitu ya, nggak apa-apa Bu selama Ramadan gitu, nggak usah terlalu sibuk. Kalau perlu bikin dulu misalnya kan bumbu-bumbu. Nah untuk seminggu misalnya, bumbu inti. Jadi nggak sibuk sahur bikin, ini bikin ya, banyak terbuang. Nah, karena setiap menit detik di Ramadan itu sangat berharga ya, terutama untuk kita bersama Al-Quran. Kemudian harusnya juga ya dalam tadabbur ini menyeimbangkan kita seimbang ya antara rasa takut dan juga harap. Nah, jadi karena di sini ada gabungan ya tentang azab, tentang surga ya, kemudian ada bukti sejarah tadi tentang kisah Firaun ya.
dan bukti wahyu kebenaran Al-Quran, sehingga harusnya kita seimbang dalam khauf dan roja. Ini harus seimbang, jangan hanya berharap saja tapi nggak takut. Ini bahaya juga, Bu. Kadang kan berharap aja tapi nggak ada melakukan usaha untuk beramal soleh. Nah, terlalu banyak berharap ya, jadi harus ada juga takut. Kalau nggak beramal, apa yang akan kita bawa nanti di akhirat. Tapi kita juga tidak boleh putus ya dengan rahmat Allah. Allah itu akan memberi ampunan ya sampai di sini, Bu. Kalau sudah sampai ini ya, sampai sini baru nggak bisa lagi diampuni. Kalau kita taubatnya masih di sini aja, Bu. Ini nyawa kan ditarik dari ujung kaki kan, Bu. Ruh kita itu nanti masih sampai sini aja masih diterima loh, Bu, taubatnya. Masya Allah ya, saking sayangnya Allah itu. Kan ada orang yang tiba-tiba bertobat, dia udah habis itu meninggal. Nah, Allah terima, Allah jadikan ahli surga. Tapi kalau sampai sini Fir'aun kan sudah di sini, Bu, dia baru tobat. Sudah sampai leher ini, ruhnya dari kaki ditarik sampai sini baru dia tobat, nggak diterima, Saudara. Nah, makanya kita masih hidup itu luar biasa. Orang-orang yang ada di alam barzah itu, Bu, iri lihat kita. Lihat kita itu masih bisa sholat, masih bisa ngaji. Mereka tuh berangan-angan bisa kembali ke dunia, mau lagi beribadah. Nah, makanya kita yang hidup harus dihargai betul. Jangan pengen cepat-cepat mati, kadang ya bunuh diri gitu, ada masalah. Mari kita bersyukur, Bu, masih bisa. Mereka tuh pengen bertemu Ramadan, pengen hidup lagi. Karena di alam barzah pun lama banget kan, Bu ya. Kita nggak tahu berapa ratus tahun mereka nunggu. Nah, makanya kita jangan sia-siakan. Kita dikasih Allah nikmat masih hidup. Selama kita ini masih bisa beramal, itu adalah nikmat yang luar biasa. Kemudian di ayat ini juga sangat relevan ya dengan kondisi zaman. Karena apalagi di zaman Rasul ini yang paling Rasul takutkan adalah hubud dunia ya, dan takut mati. Di akhir zaman ini penyakitnya hubud dunia, cinta dunia. Manusia sekarang mau melakukan apapun kadang ya, mau halal haram tidak peduli, yang penting dapat uang. Coba kita lihat bagaimana itu narkoba ya, merusak segala macam. Karena demi uang ya, demi harta, mereka tidak peduli halal haram. Maka ayat ini sangat relevan ya untuk kita tadabburi, karena dunia itu jangan sampai menjadi tujuan akhir. Dan tadi ya, kekuasaan, harta, apapun itu ya yang kita miliki di dunia itu bisa hilang, dan yang kembali itu hanyalah amal-amal soleh kita yang menemani. Semuanya itu satu pun tidak ada yang kita bawa. Sama, Bu, kita hanya meninggal dengan kain kapan ya, tidak ada apa-apa yang ikut kecuali amal soleh kita. Nah, sehingga jangan sampai melalaikan kita ya dunia ini dari mempersiapkan akhirat. Kemudian di ayat ini juga mengajarkan bahwa keselamatan itu hanya dengan ketakwaan, tidak yang lain-lain. Nah, ketakwaan kita itulah yang bisa menyelamatkan kita. Sehingga di sini harusnya ya dengan tadabbur ini nanti ibu-ibu bisa pelan-pelan ya baca artinya juga. Jadi jangan kita hanya kejar banyak baca. Kalau bisa satu lah, kita juga minimal sehari kita buka satu ayat lah ya, baca artinya, baca tafsirnya, supaya hati kita itu tadi berubah. Karena intinya sebenarnya Al-Quran itu ingin hati kita berubah jadi lembut, jadi peka tadi ya, jadi lebih bertakwa, itu sebenarnya. Tapi kalau kan banyak, Bu ya, hafal kadang Quran banyak baca tapi tidak merubah perilaku, berarti masih ada yang salah ya dengan amal ibadahnya. Jadi harusnya berdampak pada akhlak, itu endingnya. Makanya Rasulullah itu diutus adalah menyempurnakan akhlak. Jadi harusnya dengan Islam ini kita semakin baik ya dari segi akhlak kita. Nah, kemudian tadi ya, menghidupkan hati kita, harusnya kemudian menguatkan iman ya, ingat tentang akhirat, dan juga menumbuhkan rasa takut tadi dan harap kepada Allah. Senantiasa muhasabah. Jadi kalau bisa kita evaluasi itu tiap hari, Bu ya, sebelum tidur. Tadi apa saja yang sudah kita lakukan? Apa ada penglihatan, ucapan, pendengaran yang kira-kira Allah tidak ridho, segera kita bertobat. Jangan menunggu nanti-nanti. Kemudian kita harus berpegang teguh untuk istiqomah. Ya, makanya kita berteman ya dengan teman-teman yang mengingatkan itu supaya kita senantiasa kuat. Karena kata Rasul, kalau kita seperti domba sendirian, itu kan lebih mudah diterkam serigala ya daripada dia berkelompok. Nah, jadi kalau kita punya teman-teman soleh itu kan setidaknya kita ingat, temanku udah banyak ngajinya, semangat lagi kita ya. Tapi kalau temennya yang gak pernah ngaji, misalnya sia-sia waktu, kita merasa baik sendiri kan, Bu ya. Aku baik sendiri gitu merasa. Tapi kalau ketemu, temanku bisa sehari 10 juz gitu, sudah rasanya kecil, semangat gitu ya. Tapi kalau temennya yang gak ngaji, merasa baik aja kita.
Nah, jadi hati-hati juga ya ketika kita ingin istiqomah itu kita perlu punya komunitas teman-teman yang senantiasa mengingatkan kita dalam kebaikan. Kemudian kita harus sadar tadi betapa berharganya waktu ya sebelum datang hari keputusan. Nah, jadi itu untuk keutamaan-keutamaannya ya. Masih ada mungkin sampai di sini dulu tadaburnya Bu ya, karena nanti insya Allah kita akan seperti biasa per ayat ya Bu ya, supaya kita lebih paham. Gak apa-apa Bu ya, sama lama Ramadan ini tematik dulu. Kemarin kan kita sudah sampai Hud ya Bu ya, nanti kita karena ini memang saya sendiri mewajibkan diri saya sih baca tiap hari ya, karena tadi keutamaannya. Dan duhan itu juga diibaratkan seperti kabut di hati kita kadang Bu. Hati kita tuh kadang jenuh, lelah, hati kita merasa ibadah kita nggak berdampak, tidak khusyuk, atau kadang kita merasa apalah namanya kabut itu sesuatu yang tidak nyaman, maka harus kembali kita dekati Allah. Kuncinya dekati lagi Allah, perbanyak lagi tilawah, perbanyak lagi sholat malam kita. Ya itulah lagu Tomboat itu hafal kan Bu ya. Obat hati itu ada 5 gitu kan ya. Nah, baca Quran dan maknanya, berkumpul dengan orang soleh, sholat malam. Nah, ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa ini, mungkin ibu hafal. Jadi itu memang cara kita untuk mengobati hati kita yang sakit. Dan hati yang sakit tadi itu karena dosa-dosa kita yang lalai kita taubati Bu. Nah, mengapa hati kita sakit? Malas, kadang mudah sekali terjerumus maksiat, mudah gibah, tidak terkontrol misalnya, berarti masih banyak dosa-dosa yang harus kita taubati. Karena semakin kita bersih hati kita, maka kita semakin semangat ibadah Bu. Itu kuncinya. Demikian, wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya saya mohon